Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman di channel YouTube Coach Hendra Hilman. Ya, bagi Anda yang pertama kali baru nonton channel ini, seperti biasa Anda harus like, lalu subscribe dan share ke teman-teman Anda ya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi setiap ada video terbaru. Oke, now hari ini saya akan share mengenai bagaimana strateginya supaya Anda bisa lebih meningkatkan lagi omset di bisnis Anda. Paling penting Anda harus tahu strateginya ya. Dan yang paling penting juga Anda harus tahu konsepnya dulu ya. Pada dasarnya bisnis itu bisa Anda evaluasi, bisa Anda analisa kalau Anda tahu penyebabnya apa. Contoh, jika ya ini saya sudah sharingkan di tips video saya sebelumnya, tapi saya pengen supaya lebih jelas lagi. Jadi jika omset saya turun ya, omset Anda turun, oke. Saya lebih jelaskan lagi ya. Jika omset Anda turun, berarti apa? Berarti saya harus pikirkan omset saya turun ya. Artinya omset itu dari mana sih? Dari new customer ya, customer baru dan existing customer. Ya, jadi poinnya apa? Poinnya kalau omset Anda turun, bisa jadi customer baru Anda berkurang dan existing customer Anda juga berkurang. Ya, ini dulu konsepnya. Anda harus jelas dulu. Oke? So, kalau Anda merasa saya omsetnya turun, coach dan sebagainya. Nah, jadi Anda lihat, coba Anda bedah customer baru adalah yang di bulan itu menjadi customer Anda, atau di bulan itu mereka transaksi di bisnis Anda. Jadi ini baru di bulan itu. Customer existing adalah yang sudah jadi database di perusahaan Anda atau di bisnis Anda, itu mereka beli lagi atau mereka mengkonsumsi lagi. Itu namanya existing customer. Nah, existing customer itu namanya sales. Ya, Anda harus tahu ini namanya sales strategi. Sales strategi itu memastikan bagaimana yang namanya customer-customer yang sudah beli, mereka ada 3 poin. Nanti saya jelaskan, ada 3 poin di sales strategi. Tapi ada juga yang kita sebut dengan marketing strategi. Marketing strategi itu memastikan new customer-nya meningkat. Branding, promosi, mungkin dengan campaign Anda memarketingkan dulu deh bisnis Anda, produk Anda jangan langsung jualan. Anda bisa memarketingkan dulu. Anda bikin sebuah iklan atau Anda edukasi dulu mereka. Jadi mereka seolah-olah, aduh saya pengen sekali produk ini ya. Jadi Anda marketingkan dulu. Anda jual sepatu, Anda marketingkan dulu. Wah, sepatu ini ya, nanti saya akan launch nih. Soft launchingnya nanti di tanggal segini. Tapi saya kasih tahu dulu nih, apa uniknya dari sepatu saya. Anda marketingkan dulu. Anda angkat dulu produknya ya. Brandingkan dulu. Ya, nanti pada saat hari tersebut Anda baru soft launching dan mungkin benar-benar grand launching dengan harga spesial. Tapi orang sudah, wow, ini saya pengen banget nih sepatu ini. Sudah dimarketingkan dulu, ya. Nah, kalau Anda lihat begini, berarti saya kalau omsetnya turun, saya lebih fokus kemana? Saya lebih fokus di marketing atau saya difokus di sales? Anda harus tahu, karena dua-duanya penting. Jadi kalau Anda benar-benar mengerti ini, dua-duanya sangat penting sekali ya. Nah, saya akan lanjut begini. Yuk, berarti kita lihat. Berarti kalau saya fokusnya di sales, ya, Anda fokusnya di sales, ya, boleh di dua-duanya basically. Tapi basically kalau Anda mau fokusnya di sales juga boleh ya. Misalnya sales strategi. Gitu ya. Berarti sales strategi tadi apa? Sales strategi adalah meningkatkan existing customer. Ya, existing customer itu bisa ditingkatkan dari 3 poin. 1 adalah nilai rupiah ya, atau rupiah. Boleh terserah mata uangnya apa di bisnis Anda. Rupiah per transaksi itu meningkat per customer. Jadi spendingnya. Jadi misalnya, oh rata-rata customer existing saya biasanya belinya 1 juta.
ya, tapi Anda punya strategi, Anda pikirkan bagaimana supaya mereka bisa lebih banyak belinya, misalnya dengan cross selling, dengan upselling. Ya Pak, sekalian yang ini Pak, sekalian yang itu Pak, udah coba yang ini belum Pak, udah coba yang itu belum Pak. Cross selling, rupiah yang tadinya spend cuma 1 juta, mungkin bisa nambah 500.000, mungkin bisa nambah. Pak, kita by the way punya paket Pak, kenapa nggak beli paket aja Pak? By the way lebih hemat. Iya, lebih hemat, tapi ya belum tentu ya lebih hemat, tapi transaksi lebih besar. Itu satu. Poin kedua apa? Poin kedua adalah bisa jadi ya customer tersebut repeatnya lebih sering. Ya, datang ke toko Anda lebih sering lagi. Pak, kebetulan nih kita punya acara atau kita punya voucher dan sebagainya. Anda jadi membuat supaya customernya repeat lebih sering. Pak, kita ada cashback loh Pak. Kalau Bapak basically balik lagi ke sini di bulan yang sama, kita ada cashback. Lumayan Pak, kita ada promo misalnya 12-12 atau apa. Orang jadi balik lagi. Itu repeat lebih sering. Ya, bisa jadi nomor 3 adalah pasif jadi aktif. Pasif jadi aktif, ya. Pasif jadi aktif. Poinnya gimana? Poinnya adalah ya orang-orang yang atau customer yang sudah lama tidak belanja, sudah lama tidak mengunjungi toko Anda telepon kembali. Pak, bagaimana Pak? Yuk, udah lama kita punya, by the way kita punya produk baru loh. Anda touch up lagi, Anda regular touch lagi, ya, bisa lewat telepon, bisa lewat chat dan sebagainya. Anda pastikan mereka datang. Itu sales strategi. Ya, itu berarti fokus ke existing customer. Nah, tapi ada juga kalau kita fokusnya mau ke new customer, boleh juga. Ya, kalau kita mau fokusnya ke new customer gimana? Boleh. Berarti kita harus marketing strategi harus kita lakukan. Caranya gimana? Gini, ya. Sekarang kita lihat. Berarti kalau kita bicara tentang new customer, ya. New customer. Berarti kalau new customer itu kan kita ngomongnya marketing. Ya. Marketing. Ya, kalau kita bicara marketing, saya yakin di YouTube banyak sekali tips marketing. Tapi saya ingin menyederhanakan supaya Anda bisa lebih mudah menjalankan strategi marketing. Marketing itu simpelnya beginilah. Anda harus ingat ini. Selalu harus Anda ingat ini. Jadi marketing piramid disebutnya. Jadi marketing piramid itu ada 3 tahap. Pertama yang namanya awareness. Awareness itu minimal orang tahu, ini, iya jual produk ini ya, jual produk itu ya. Minimal orang aware tentang bisnis Anda. Nah, awareness ini ya, ini kita harus tersertakan dengan yang namanya perception. Ini saya sudah sering sekali sharing di video saya. Awareness, perception. Itu 2 terus yang harus kita pikirkan. Ya, persepsinya bagaimana sehingga produk Anda dikenal lebih bagus, lebih keren dan sebagainya. Ada yang nanya di salah satu komen di video saya, Coach, bagaimana saya jual produk aksesoris, ya saya jual pulsa dan sebagainya. Bagaimana ya saya jualan produk itu? Karena saya selama ini saya harus perang harga dengan kompetitor dan sebagainya. Nah, jawaban saya begini. Jadi perang harga, saingan harga, kompetitor buang banting-banting harga, segala macam supaya Anda jadi harus terpaksa ikutin, itu semua adalah masalah klasik. Mau di masalah zaman sekarang, zaman dulu, zaman mungkin kedepannya juga masalah itu akan selalu ada. Jadi yang namanya perang harga itu sudah umum. Nah, bagaimana kita supaya tidak perang harga? Bagaimana supaya mengatasi perang harga? Salah satu caranya adalah harus membangun awareness dan persepsi. Ya, atau membangun satu keunikan. Apa? Jadi contohnya misalnya Anda jualan pulsa, jualan aksesoris dan sebagainya. Nah, apa yang bisa Anda tingkatkan di luar produk tersebut? Ya, mungkin dari pelayanan. Anda memberikan pelayanan cepat, ya, instan gitu ya. Terus bisa dikirim same day service. Nah, itu bisa Anda angkat menjadi awareness, menjadi persepsi. Ya, bikinlah sebuah persepsi bahwa produk Anda atau bisnis Anda itu sangat membantu mereka, ya. Persepsinya cepat, persepsinya lengkap, persepsinya adalah friendly service dan sebagainya. Nah, jadi kita bisa angkat, ya. Branding. Nah, ini branding. Ini kita bicara branding. Branding itu kan saya sudah sharing mengenai branding, tapi branding adalah 3. Satu, fokusnya di produk. Ya, ini marketing kita bisa fokusnya di branding juga ya. Saya pakai warna lain, pakai branding. Jadi branding itu juga penting. Anda harus tahu. Tujuannya apa sih branding? Awareness lah. Ya, memarketingkan. Branding bisa berbentuknya dari produk, bisa 2 berbentuk dari corporate-nya. Corporate itu berarti bisnis ya. Bisnis Anda yang dibrandingkan, toko Anda yang dibrandingkan, bisa juga personal branding. Personal branding.
Ya, tergantung dari produk Anda. Anda bisa membrandingkan produknya. Ini loh, produk kita itu ya, produk yang terbuat dari begini-begini dan kita alami, natural dan sebagainya. Ini benar-benar bisa sangat bagus untuk kebutuhan untuk misalnya tubuh kita dan sebagainya. Anda bisa branding produknya. Anda juga bisa branding bisnis Anda. Wah, toko saya ini adalah toko yang lengkap. Toko kita ini benar-benar mengutamakan customer service. Toko kita benar-benar customer is number one dan sebagainya. Itu tokonya atau bisnisnya yang diangkat. Ya, bisa jadi juga toko kita ini adalah satu-satunya toko di Indonesia yang menyediakan ini. Bisa begitu. Jadi kata-kata the only one atau satu-satunya itu membuat satu branding tersendiri ya. Dan satu lagi personal branding. Beberapa produk tertentu mungkin MLM, network marketing harus diangkat personal brandingnya karena kita harus tahu ini belinya sama siapa ya. Jadi product branding, corporate branding, personal branding itu membangun awareness dan perception. Nah, gara-gara ada awareness, gara-gara persepsinya bagus, gara-gara persepsinya keren, wow keren banget nih. Maka customer akan melakukan apa? Melakukan action. Actionnya bisa jadi mungkin nanya, bener ya di sini tadi jualan sepatu begini-begini? Iya, sepatu kita anti slip loh. Oh iya, bener-bener dan terbuat dari bahan yang bener-bener natural banget ya. Kulitnya kulit kanguru. Wow, behavior. Mereka bisa nanya. Ya, bisa nanya, mungkin mereka bisa jadi beli pada saat itu. Kalau memang ada satu promosi tertentu yang membuat mereka ingin beli gara-gara dimarketingkan. Bisa jadi begitu. Ya mungkin juga nggak usah dikasih promo gimana, malah Anda buat sebuah limited edition, special edition yang dimana orang akan react. Nah, itu behavior. Oke, di sini orang mungkin akan beli atau mungkin akan nanya-nanya. Nah, basically ini saja dua hal yang harus Anda pikirkan. Ya, apakah Anda mau melakukan sales strategi? By the way, ini strateginya banyak banget. Bagaimana supaya rupiah per transaksi meningkat? Bisa cross selling, bisa upselling, bisa paket, macam-macam. Terus juga repeat customer, bisa voucher, bisa Anda callback lagi, bisa Anda kasih mereka cashback. Ya, pasif jadi aktif, ditelepon lagi, ditacap lagi, dikasih gift dan sebagainya, kasih hadiah kecil, dikasih kue ulang tahun, pokoknya macam-macam hadiahnya banyak. Ya, strateginya banyak. Sorry, bukan hadiahnya banyak, strateginya banyak. Atau juga bisa jadi marketing. Ya, coach, sekarang kalau saya sudah melakukan marketing banyak sekali, tapi kok iklan saya boncos. Nah, bisa jadi begini, mungkin juga bisa jadi mungkin nggak terlalu aware, mereka nggak kena. Ya, bisa jadi mungkin iklan Anda kurang sering, Anda harus terus menabur terus-terusan gitu kan. Bisa jadi mungkin iklan kita dilihat hari pertama orang nggak beli, ya hari kedua nggak, mungkin hari ketiga, mungkin hari keempat. Ya, Anda harus belajar juga retargeting. Anda harus belajar juga mengerti tentang ya beberapa iklan tertentu pakai pixel dan sebagainya sehingga customer kemanapun diikutin. Ya, itu saran saya. Anda juga bisa belajar banyak hal. Saran terakhir adalah jika omset Anda turun, Anda bisa memaksimalkan potensi tim Anda. Jadi gimana caranya memaksimalkan potensi tim Anda? Ya, ini yang dilakukan oleh saya saat saya mengcoaching klien-klien saya, yaitu dengan melakukan 5 minutes coaching. Maksudnya 5 minute coaching itu bukannya artinya cuma coaching 5 menit. Bukan ya, ini cuma istilah saya. 5 minute coaching artinya begini. Jadi Anda kumpulkan tim Anda punya tim sales, bahkan non-sales ya, yang mungkin nggak ada hubungannya dengan penjualan. Tapi basically Anda bisa kumpulin mereka, lalu ajak brainstorm. Menurut kamu gimana ya caranya supaya penjualannya meningkat? Menurut kamu gimana ya supaya omsetnya bisa meningkat? Menurut kamu gimana idenya supaya bisa kira-kira customer mau beli? Nah, Anda kumpulkan dari tim Anda. Ya, internal tim Anda supaya mereka juga berpikir lagi, kasih ide baru. Ya, memang mungkin nggak semuanya idenya brilian, tapi minimal dari setiap masing-masing Anda kumpulkan ada 5 ide. Coach, gimana kalau tim saya tidak bisa diajak brainstorming dengan baik? Ya, Anda buat sistem supaya mereka kasih ide yang luar biasa. Ide yang cemerlang, kita akan kasih bonus Anda senilai. Misalnya paling bagus dan bisa diterapkan nasional, kita kasih nilai sampai 1 juta. Mungkin mereka akan berpikir. Ya, jadi kita melatih mereka untuk bisa mengeluarkan ide yang cemerlang. Sehingga Anda 5 orang coaching 5 menit langsung bisa punya ide, misalnya bisa jadi 50 ide. Brilian. Bisa jadi dari situ Anda bisa punya strategi yang luar biasa. So, semoga bisa membantu Anda semua. Take care, sukses selalu, salam pengusaha.